Jadi ini adalah nilai dari koefisiennya yang akan kita cari, atau tadi adalah M-nya. Kalau untuk variabelnya, X-nya, itu adalah untuk menentukan nilai R-nya. Ya, ini adalah untuk menentukan nilai R-nya. Sehingga kita dapat persamaan yang pertama bahwa X pangkat 12 min 3R Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika, dimana pada video kali ini kita akan berfokus tentang bagaimana cara kita menentukan koefisien dari bentuk aljabar, yaitu misalkan kalau ada bentuk X plus Y pangkat N, dimana nanti N-nya itu berupa bilangan bulat positif. Misalkan kita disuruh menentukan koefisien dari X pangkat 6, X pangkat 12, itu bagaimana caranya? Nah, pertama kita harus ingat terlebih dahulu, yaitu ketika kita disuruh menjabarkan X plus Y pangkat N, ya, di konsep binomial Newton, dia itu sama dengan sigma, gitu ya, dari I sama dengan 0 sampai N, gitu kan, dari kombinasi, ya, I sampai N, ya, atau N sampai I, di mana N itu lebih besar dari I, kemudian dikalikan dengan X pangkat N min I, kemudian dikalikan dengan Y pangkat I. Oke, nah misalkan bingung dengan I, mau dengan R boleh, misalkan I-nya kita ganti R juga boleh, sama aja. Oke, biar nanti untuk kombinasinya selalu kombinasi N dari R, gitu ya. Jadi ini R, di sini R, ini N min R, dan ini adalah YR. Dan kita ingat juga konsep kombinasi itu adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan selisih N min R faktorial. Nah, ini bentuk penjabaran dari konsep binomial Newton. Jadi misalkan disuruh menentukan X plus Y pangkat 6, kita bisa menggunakan ini. Nah, untuk video kali ini kita akan berfokus tentang bagaimana cara menentukan koefisien dari bentuk aljabar. Nah, misalkan yang pertama, kalau koefisien, ya, koefisien dari X pangkat N, Y pangkat 0. Nah, koefisien dari X pangkat N dikalikan dengan Y pangkat 0, gitu ya kan, dia adalah kombinasi, ya, N 0, gitu kan. Karena kalau kita perhatikan di sini N dan 0 kemudian dikalikan dengan 1 pangkat N, kemudian dikalikan dengan 1 pangkat 0. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mencari koefisien dari X pangkat N min 1, kemudian Y pangkat 1, itu koefisiennya adalah kombinasi, ya, 1 dari N, kan, dikalikan dengan 1 pangkat N min 1, kemudian dikalikan dengan 1 pangkat 1. Kemudian berikutnya, kalau kita disuruh menentukan koefisien dari X pangkat N min 2, Y pangkat 2, ya udah, ini dia koefisiennya adalah kombinasi dari 2 dan N, gitu kan, terus dikalikan dengan 1 pangkat N min 2, terus dikalikan dengan 1 pangkat 2. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika ada bentuk aljabar yaitu AX plus BY pangkat N, gitu kan, ini koefisiennya bisa kita tentukan dengan cara X pangkat N min R, gitu kan, kemudian dikalikan dengan Y pangkat R, itu dia sama dengan kombinasi R dari N, kemudian dikalikan dengan A
pangkat N min R dikalikan dengan B pangkat R. Nah, ini adalah cara untuk menentukan koefisien dari bentuk aljabar. Oke, kita akan coba langsung ke contoh soal untuk lebih memahami tentang bagaimana cara menentukan koefisiennya. Misalkan, untuk contoh yang pertama, ada bentuk aljabar yaitu X pangkat 2, kemudian dikurangi dengan 1 per X, dan ini pangkat 6. Terus kita disuruh menentukan berapa koefisien dari X pangkat 6. Koefisien dari X pangkat 6-nya itu berapa? Gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya kita harus menjabarkannya terlebih dahulu gitu ya. Dijabarkan menjadi apa? Jadi kalau kita perhatikan, kita ingat tadi untuk menentukan koefisien dari bentuk aljabar dengan binomialnya, kita bisa menggunakan konsep ini. Nah, tapi kan di sini AX ditambah dengan BY. Atau kita kalau misalkan bingung dengan ini, kita sederhanakan. Dia sebagai A-nya gitu kan. Dan ini dia sebagai B-nya. Dan min ini dia ya ikut gitu ya. Kenapa ikut? Karena di sini kan harus plus. Sehingga kalau kita jabarkan, ini menjadi kombinasi ya. Kombinasi dari R sampai N dari A-nya, berarti dia adalah di sini adalah X pangkat 2, yaitu X pangkat 2 kemudian dipangkatkan dengan N min R, yaitu ini N min R. N min R. Kemudian ini dikalikan dengan B-nya, berarti di sini adalah min 1 per X. Ini min 1 per X, kemudian pangkat R gitu ya. Dan ini sama dengan, karena kita itu mencari ya koefisien dari X pangkat 6, kita misalkan dulu. Misal koefisien dari X pangkat 6-nya itu dia adalah M gitu ya. Maka ini bisa dituliskan dia sebagai M X pangkat 6. Dengan tujuan kita adalah mencari nilai M-nya itu berapa. Nah, setelah ini tinggal kita jabarkan. Kita ingat sifat di eksponensial. Nah, sifat apa yang harus kita ingat? Di sini. Kalau ada X pangkat 2 dipangkatkan dengan N min R, itu jadinya adalah nanti X pangkat 2 kali N, kemudian dikalikan dengan 2 kali min R. Tapi sebelum ke situ, N-nya, berapa N-nya? N-nya kalau kita perhatikan di sini karena ini X pangkat 6, ini pangkat 6, maka N-nya dia adalah 6. Sehingga dapat kita tuliskan ini kombinasinya menjadi kombinasi R dari 6, kemudian ini adalah X pangkat 2, ini adalah 6 min R, kemudian yang ini menjadi min 1 per X pangkat R sama dengan M X pangkat 6. Kemudian tinggal kita jabarkan saja. Kita jabarkan dengan sifat eksponensial yang tadi. Berarti ini R dari 6, ini menjadi X pangkat 12 min 2R ya. Kemudian kalau ini dijabarkan, berarti dia menjadi min 1 pangkat R dikalikan dengan X pangkat min 1 ya. Min 1, ini kemudian pangkat R. Dan ini sama dengan MX pangkat 6. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini tinggal kita sederhanakan. Disederhanakan, ini menjadi kombinasi R dari N, kemudian min 1 pangkat R-nya bisa kita taruh dia di depan. Jadi ini min 1 pangkat R. Kemudian untuk X-nya bisa kita gabungkan. Berarti kalau ada X pangkat 12 min 2R dikalikan dengan X pangkat min R, berarti kan dia X-nya menjadi X pangkat 12 min 3R. Dan ini dia sama dengan M X pangkat 6. Nah, berarti sekarang kita bisa menentukan nilai R-nya ya. Jadi ini
adalah nilai dari koefisiennya yang akan kita cari, atau tadi adalah M-nya. Kalau untuk variabelnya, X-nya, itu adalah untuk menentukan nilai R-nya. Ya, ini adalah untuk menentukan nilai R-nya. Sehingga kita dapat persamaan yang pertama bahwa X pangkat 12 min 3R itu dia sama dengan X pangkat 6. Nah, dengan menggunakan konsep di dalam eksponensial bahwa 12 minus 3R itu dia sama dengan 6, maka min 3R itu dia sama dengan berapa nih? Minus 6 gitu ya. Sehingga R-nya dia sama dengan 2. Kemudian setelah kita memperoleh R-nya, berarti sekarang kita bisa menentukan nilai M-nya, di mana M itu tadi adalah koefisien dari X pangkat 6, di mana M itu dia sama dengan kombinasi R dari 6, kemudian di sini min 1 pangkat R. Nah, R-nya berapa barusan? R-nya adalah 2, berarti kombinasi 2 dari 6 dikalikan dengan min 1 pangkat 2. Sehingga min 1 pangkat 2 itu adalah 1, kombinasi 2 dari 6 itu adalah 6 faktorial, kemudian kita bagi dia dengan 2 faktorial, kemudian 6 min 2 adalah 4 faktorial. Kemudian tinggal kita jabarkan saja, ini menjadi 6, kemudian dikalikan dengan 5, kemudian dikalikan dengan 4 faktorial, kemudian dibagi, yang bawah kita jabarkan juga, 2 kali 1 dikalikan dengan 4 faktorial. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini kita peroleh dia sama dengan 4 faktorial coret, kemudian 6 dan 2 kita sederhanakan menjadi 3, berarti 3 kali 5 itu adalah 15. Nah, itu adalah rute atau langkah-langkah untuk menentukan koefisien dari bentuk aljabar dengan konsep binomial Newton. Nah, setelah kalian memahami terkait dengan bagaimana cara menentukan koefisien dari bentuk aljabar dengan menggunakan binomial Newton, silakan untuk kasus yang kedua, misalkan kita punya bentuk aljabar akar X ditambah dengan 1 per gitu ya, 3x kuadrat pangkat 12 gitu ya. Nah, berarti nih koefisien dari X pangkat, ya kan, koefisien dari X pangkat 6-nya itu berapa? Nah, silakan ini bisa dicoba, kemudian nanti bisa dituliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan lainnya bisa dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.